Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini tanggal 1 April 2020, BPS Kabupaten Indragiri Hilir seperti biasa akan merilis inflasi bulan Maret 2020 yang akan segera saya sampaikan. Tapi sebelum itu saya akan menyampaikan perkembangan sensus penduduk 2020 yang dilaksanakan di Inhil sampai dengan kondisi 31 Maret 2020, bahwa pada tanggal 15 Februari sampai sekarang sensus penduduk online sebagai tahapan dari sensus penduduk 2020, penduduk yang merespon untuk mengupdate datanya melalui website sensus.bps.go.id adalah sebanyak 45.125 orang. Terkait dengan perkembangan penyebaran virus corona yang akhir-akhir ini mulai mengkhawatirkan, maka sesuai kebijakan pemerintah tersebut, BPS membuat keputusan untuk memperpanjang sensus penduduk online yang semula berakhir tanggal 31 Maret 2020 kemarin diperpanjang menjadi sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Sehingga kami menghimbau masyarakat untuk tetap melakukan update data kependudukannya di website yang telah kami sediakan, karena waktu yang disediakan cukup panjang. Update yang Bapak Ibu berikan akan sangat membantu BPS, sangat membantu pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan yang lebih baik, yang lebih terukur dan lebih terarah. Dan berkenaan dengan pengunduran sensus penduduk online tersebut, jadwal untuk sensus penduduk wawancara yang kami jadwalkan pada awalnya di tanggal 1 sampai 31 Juli 2020 juga mengalami penjadwalan diundur menjadi tanggal 1 sampai dengan 31 September 2020. Kami berharap bahwa wabah virus corona ini akan segera berlalu, dan kami menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah tanpa prioritas keluar. Bapak Ibu tetap bisa melakukan update sensus penduduk melalui website sensus.bps.go.id. Demikian yang kami sampaikan mengenai perkembangan sensus penduduk. Selanjutnya akan kami sampaikan mengenai perkembangan inflasi di Kota Tembilahan pada bulan Maret 2020 kali ini. Pada bulan Maret 2020 ini Tembilahan mengalami deflasi sebesar 0,04%, di mana IHK yang kami peroleh adalah 103,58. Dari 90 kota yang menghitung inflasi, 47 kota mengalami inflasi, 43 kota mengalami deflasi. Sementara angka inflasi nasional pada Maret 2020 ini adalah 0,1%. Jadi mengalami inflasi dengan IHK 104,72. Inflasi secara kalender Maret 2020 adalah sebesar 0,69%, sementara inflasi year on year dari tahun ke tahun, yaitu Maret 2020 terhadap Maret 2019 adalah sebesar 2,84%. Ada beberapa kelompok yang mengalami deflasi, yaitu ada 3. Yang pertama adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi sebesar 0,68%. Selain itu juga kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami deflasi 0,08%. Yang ketiga adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi 0,46%. Sementara ada 2 kelompok yang mengalami inflasi, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,23%, serta kelompok perawatan pribadi, jasa lainnya sebesar 2,31%. Nah, jika kita amati secara detail untuk seluruh kelompok pengeluaran, ya tadi saya sampaikan ada 3 yang mengalami deflasi, kemudian ada 2 yang mengalami inflasi, sementara yang lainnya masih stabil, tidak mengalami gejolak. Nah, jika kita lihat andil inflasi bulan Maret 2020, yang terbesar adalah di kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memiliki andil 0,22%. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok
informasi komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,02%. Kemudian yang andil deflasi berikutnya adalah perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,04%. Yang lainnya ada dua yang mengalami inflasi, yaitu di perumahan, air listrik, bahan bakar rumah tangga maksud saya, itu inflasi 0,05. Kemudian kelompok perawat pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,17%. Dari kelompok yang tiga tadi yang mengalami deflasi, ya seperti saya sebutkan tadi, yang terbesar adalah di kelompok makanan dan tembakau. Kemudian yang kedua adalah informasi komunikasi dan jasa keuangan serta perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Jika kita lihat secara detail di kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberi andil 0,22% terhadap deflasi Kota Tembilahan, maka beberapa komoditas mempunyai andil yang cukup besar, yaitu ada gula pasir, kemudian cabai merah keriting, kemudian bawang merah, jengkol, mie instan, minyak goreng, telur ayam ras, jagung manis, dan sebagainya. Itu beberapa komoditas yang mempunyai andil terhadap deflasi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar lainnya yang berperan besar adalah komoditas keramik, besi beton, dan kayu lapis. Keramik mengalami inflasi 0,04, kemudian besi beton juga 0,2. Ini adalah bahan bangunan yang terkait erat dengan nilai tukar rupiah yang saat ini mengalami pelemahan, sehingga harganya pun biasanya akan menyesuaikan dengan mengalami kenaikan. Sementara di kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, ada beberapa komoditi yang cukup berandil dalam deflasi di kelompok ini, yaitu yang pertama adalah kipas angin. Kipas angin cukup besar, ada 0,028. Ini adalah bisa dikaitkan dengan bahwa kondisi saat ini cuaca sudah mulai panas karena sudah mulai memasuki musim kemarau, hujan sudah mulai berkurang. Dan komoditas kedua pun yang cukup besar andilnya terhadap kelompok ini adalah AC atau penyuci ruangan. Ini juga terkait dengan itu. Jadi perubahan musim menuju musim kemarau ini cukup berpengaruh terhadap kelompok ini, dengan ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan karena mungkin permintaannya cukup meningkat pada kali ini. Kemudian di kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang juga mengalami deflasi dengan andil 0,02 tadi, yang komoditas yang cukup berpengaruh adalah di telepon seluler, mengalami penurunan di sana, mengalami deflasi. Yang kedua adalah laptop atau notebook. Bisa dipahami bahwa komoditas ini mengalami penurunan barangkali memang situasi ekonomi yang mulai kurang baik karena ada penyebaran virus corona ini. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, sehingga bisa jadi karena permintaan yang menurun, harga komoditas ini mengalami penurunan sehingga menyebabkan deflasi. Kelompok ketiga yang penyebab deflasi adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ini ada beberapa yang cukup berpengaruh komoditas di kelompok ini. Yang terbesar adalah di emas, ya, di emas perhiasan. Ini mengalami inflasi 0,16 share-nya. Ini cukup besar. Kalau kita amati perkembangan harga emas akhir-akhir ini, bahwa perkembangan harga emas global cukup mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Pada beberapa bulan yang lalu harga emas 1 gramnya masih di kisaran 700-an. Pada akhir-akhir ini harga emas 1 gramnya mengalami kenaikan sampai dengan 800.000 per gram. Dan ini yang mulai andil cukup besar di kelompok ini. Dan kelompok yang lainnya ada kelompok pakaian, kelompok komoditas pakaian dan alas kaki, kesehatan, transportasi, kemudian kelompok rekreasi, olahraga, budaya, kelompok pendidikan, dan kelompok penyediaan makan minum atau restoran. Ini relatif stabil, tidak ada gejolak harga yang cukup berarti di sana.
jika kita bandingkan 3 kota IHK yang dihitung di Riau, yaitu Tembilahan sendiri, Dumai serta Pekanbaru, maka untuk kondisi Maret 2020 ini ada 2 kota yang mengalami deflasi dan 1 kota yang mengalami inflasi. Dumai dan Tembilahan mengalami deflasi, sementara Pekanbaru mengalami inflasi. Dumai dan Tembilahan masing-masing mengalami deflasi 0,05 untuk Dumai, Tembilahan -0,04, kemudian Pekanbaru mengalami inflasi 0,01. Sementara di tahun kalender, ya, inflasi tahun kalender maupun inflasi year on year, dari tahun ke tahun itu relatif hampir sama, mengalami inflasi yang cukup stabil. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai perkembangan inflasi Kota Tembilahan pada kondisi Maret 2020 ini. File BRS bisa diakses di website BPS Integrated Hilir di inhelcap.bps.id. Untuk data Riau bisa diakses di riau.bps.go.id, dan untuk data nasional di BPS, website bps.go.id. Dan selain itu, BPS sudah lama merilis aplikasi di Play Store yang dapat dipakai untuk mengakses data-data BPS secara lengkap, yaitu aplikasi Alstat. Bapak Ibu bisa mengakses semua data-data BPS yang sudah dirilis di sana. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.